Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Sebelum kita masuk kepada materi yang kita akan bahas pada hari ini, nah, terlebih dahulu ada beberapa hal yang ingin kita pahami dulu, ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita tahu dulu sebelum kita masuk kepada materi, ya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah judul materi kita pada hari ini. Judul materi kita pada hari ini. Yang kedua, kompetensi dasar atau standar kompetensi. Yang ketiga, indikator. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, isi materi. Selanjutnya adalah kuis atau game. Dan terakhir adalah kesimpulan. Oke. Tema kita pada hari ini adalah membaca Al-Quran. Kita masih belajar tentang membaca Al-Quran. Adapun kompetensi dasarnya adalah membaca surah Al-Baqarah ayat 35 sampai dengan ayat 50. Indikator yang pertama membaca surah Al-Baqarah ayat 35 sampai dengan 50 dengan tartil. Yang kedua melafalkan kalimat yang mengandung hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang ketiga menunjukkan kalimat yang mengandung hukum nun sukun dan tanwin. Adapun tujuan yang pelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita adalah bagaimana Anda mampu membaca surah Al-Baqarah ayat 35 sampai dengan 50 dengan tartil. Yang kedua mampu melafalkan kalimat yang mengandung hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Dan yang ketiga adalah memahami kalimat yang mengandung hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk membaca Al-Quran, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu nun sukun atau tanwin, ya. Jadi Mister akan bahas sampai kepada contoh-contohnya, baru kita masuk kepada membaca Al-Quran. Ya, tanwin atau nun sukun adalah apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 5 anakku sekalian, yaitu izhar khalqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa. Nah, kita akan bahas satu-satu anakku sekalian. Silakan perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah izhar khalqi. Izhar itu artinya jelas, khalqi itu artinya tenggorokan. Nah, artinya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, pengertian sendiri itu adalah izhar khalqi yaitu apabila tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf khalqi, yaitu huruf kha, ha, gha, a, ha, dan a, maka cara membacanya adalah dibaca jelas. Contohnya, mustaqarru wa mata'un ilahin, ya, atau wa mata'un. Tanwin bertemu dengan huruf a atau hamzah. Wa mata'un ilahin, ya, tanpa dengungan, ya. Ya, yang kedua, fa'azallahuma syaitanu anha, nun bertemu dengan ha, anha. Ya. Contoh ketiga, ragadan haitsu syi'tuma. Yang keempat, li ba'din adu, ba'dukum li ba'din adu. Oke. Ya. Yang kedua adalah idgham. Idgham ini anakku sekalian terbagi menjadi 2. Ya, yang kita bahas dulu adalah idgham bi gunnah, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf hijaiyah, yaitu ya, nun, mim, dan waw, maka cara membacanya adalah memasukkan dan didengungkan. Jadi kalau idgham bi gunnah itu adalah didengungkan. Nah, idgham sendiri itu artinya memasukkan. Ya.
Contohnya ayyakuna. Ya, tidak boleh dibaca an ya, tapi ayya karena nun bertemu dengan ya, memasukkan dan didengungkan. Ayyakuna. Ya. Contoh yang lain. Mustaqarru wa mata'un. Tanwin bertemu dengan waw. Mustaqarru wa mata'un. Ya. Selanjutnya adalah idgham bila gunnah, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf hijaiyah, yaitu lam dan ro, maka cara membacanya adalah dimasukkan tanpa mendengung. Ya, kalau tadi idgham bi gunnah mendengung, kalau ini idgham bila gunnah tanpa mendengung, tidak boleh didengungkan. Nah, contohnya wattaqu yawman la tajzi yawman la tajzi. Yang kedua, bala'un mir rabbikum. Bala'un mir rabbikum. Tidak boleh baca min rabbi atau mir rabbi. Ya, harus dibaca langsung dan tidak boleh didengungkan kalau idgham bila gunnah. Oke. Lanjut anakku sekalian. Iklab, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah mengubah atau membalikkan. Ya, ini iklab ini sangat gampang karena hurufnya hanya satu. Ya, contohnya mim ba'di, nun bertemu dengan ba. Ya, mengubah ya. Mim ba'di, mengubah huruf nun menjadi mim. Ya, huruf mim ya, anak sekalian. Jadi mim ba'di bukan min ba'di. Contoh lain, wala takunu awwala kafirin bih. Ya, tanwin ya bertemu dengan huruf ba, tanwin berubah menjadi mim, kafirin bih. Ya, baru masuk di huruf ba. Yang terakhir adalah ikhfa, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang 15 hurufnya, yaitu huruf so, do, to, zo, fa, ko, ka, ta, fa, ja, da, za, za, sa, sha, maka cara membacanya adalah dibaca samar-samar. Oke. Contohnya, wa aminu bima anzaltu. Bima anzaltu. Ya, contoh kedua, kalimatin fataba alaih. Ya, tanwin bertemu dengan huruf fa. Kalimatin fa. Ya. Jadi ikhfa itu ketika kita menyebutkan huruf pertama, huruf kedua mulut kita sudah mempersiapkan huruf kedua. Ya, kalimatin fataba. Ya, contoh ketiga, minni hudan faman tabi'a hudaya. Nun bertemu dengan ta. Faman ta. Ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk kepada contoh surah. Ya. Contoh surah Al-Baqarah ayat 35 sampai dengan ayat 40. Kita praktikkan hukum-hukum bacaan yang Mister telah sampaikan tadi ke dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35 sampai ayat 40. Silahkan simak dengan baik anakku sekalian. Mister akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارحبون صدق Allahul Azim. Nah, itu tadi contoh ayatnya anak sekalian. Jadi, Mister telah membacakan. Nah, silakan anak-anakku sekalian, anak-anakku bisa mengulang-ulangi di bacaannya atau ambil Al-Quran lalu mengikuti apa yang telah dibaca oleh Mister. Nah, ini sambungan ayatnya, anakku sekalian. Nah, cukup dilihat saja karena ini waktunya sangat singkat. Tinggal anak-anakku sekalian lihat di ayat-ayat sebelumnya. Baik. Ini contoh hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Ya, saya kira ini yang Mister tadi sampaikan. Ya, contohnya izhar khalqi anha idgham bi gunna mustaqarru wa mata'un. Kemudian idgham bil gunna mir rabbih ikhfa yunsarun iklab kafirin bih. Ini supaya lebih menguatkan lagi pemahaman tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nah, sekarang kita masuk kuis. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Mister? Sebutkan contoh kalimat hukum bacaan ikhfa. Silakan dijawab anakku sekalian. Oke. Nah, kesimpulan pada materi kita pada hari ini adalah dalam membaca Al-Quran kita harus membacanya sesuai dengan kaidah tajwid yang telah ditentukan. Kemudian yang pada pokoknya adalah belajar Al-Quran adalah suatu kewajiban bagi setiap umat Islam atau orang Islam. Karena Al-Quran adalah kalamullah, kitab yang Allah turunkan kepada manusia, terkhusus kepada kita umat Islam. Oleh karena itu, mari kita belajar Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Demikianlah materi kita pada hari ini, anakku sekalian. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.